Pilar akses dan stabilitas pangan. Tonggak dari akses pangan dan stabilitas pangan. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai akses pangan. Akses itu berarti untuk memperolehnya seperti apa dan faktor apa saja yang mempengaruhi akses pangan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang mempengaruhi aspek pangan serta mampu menganalisis solusi permasalahan tersebut yang mempengaruhi aspek pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang mempengaruhi aspek pangan serta mampu menganalisis solusi permasalahan tersebut. Ini ada kesalahan kesalahan penyampaian ini 2 kali ya. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi stabilitas pangan. Jadi yang ketiga itu harusnya mempengaruhi yang dimaksud dengan aspek stabilitas pangan. Akses itu memiliki 3 faktor penting. Ada faktor fisiknya, ekonomi, dan sosial. Itu menurut World Food Program. Akses pangan merupakan satu subsistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan. Jadi ada sebuah keterhubungan. Akses pangan dikatakan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup, baik dari segi kuantitatif, kualitatif, dan keragaman pangan. Ini menurut Aryani tahun 2015. Jadi akses itu mulai dari ada ketersediaannya, kemudian ada kemampuan untuk memperoleh akses itu ya, untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan khususnya anggota rumah tangga. Faktor fisik dapat diartikan di mana pangan yang diproduksi pada daerah tertentu dapat didistribusikan secara merata ke sekelompok masyarakat tertentu. Karena ketersediaan infrastruktur pasar, kemudahan akses, dan kejelasan fungsi pasar. Ya, artinya faktor fisik ini itu ditunjukkan melalui terdapatnya distribusi pangan itu sendiri kepada kelompok masyarakat. Dan untuk mendistribusikan itu tentu memerlukan ketersediaan infrastruktur pasar. Ya, kemudian kejelasan fungsi dari pasarnya. Penelitian dari Napoli tahun 2011. Dari sudut pandang ekonomi, ketahanan pangan ada ketika orang mampu membeli pangan yang cukup. Ya. Jadi dalam sudut pandang ekonomi, ketahanan pangan itu kalau orang mampu membeli pangan. Kerawanan pangan muncul ketika makanan tersedia tetapi masyarakat tidak mampu membelinya. Pada daerah pedesaan, kebanyakan orang, yang pertama orang miskin, tergantung pada pasar untuk menyediakan pangan dan juga menjual produk mereka untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi kerawanan pangan itu bukan berarti tidak ada ketersediaan pangannya, tapi ternyata karena akses ekonominya rendah atau tidak ada keberdayaan untuk membeli pangan tersebut. Berikut ini adalah indikator penilaian pilar accessibility. Pilar dari akses. Di accessibility ini ada prevalence of food, road density, percent of paved road, rail lines density, domestic food price level, prevalence of
undernourishment, share of food expenditure of the poor, death of the food deficit. Jadi ada banyak hal-hal yang diperhatikan dalam menganalisis sebuah kondisi dari akses itu sendiri. Ya. Nanti terjemahkan sendiri ya. Contohnya share of food expenditure of the poor. Ya. Jadi ada kegiatan berbagi ya kepada orang miskin untuk makanan. Ya. Seperti itu. Nanti diartikan aja. Unsur ketiga adalah dimensi sosial. Tadi pertama adalah fisik, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah sosial. Yang muncul ketika makanan yang secara fisik tersedia dan konsumen mampu untuk membeli, tetapi terhambat karena perbedaan kelompok sosial dengan indikator tingkat pendidikan atau modal sosial, ya, barter, pinjam-pinjam atau adanya program dukungan sosial lainnya. Apa nih dimensi sosial? Yang tersedia mampu beli tapi terhambat karena perbedaan kelompok sosial. Ya. Indikatornya adalah tingkat pendidikan dan atau modal sosial. Apa yang dimaksud ini ya? Akses fisik. Hal yang penting pada aspek fisik dalam ketahanan pangan adalah infrastruktur transportasi untuk distribusi, untuk mengangkut bahan pangan tepat waktu dengan biaya yang efisien kalau biaya. Keseluruhan pasokan pangan membutuhkan infrastruktur udara, pelabuhan, dan jalan yang baik. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan, lebih dari 13.000 pulau, tengah menghadapi tantangan besar, yakni memastikan rantai pasokan pangan yang mudah dan murah untuk dapat memenuhi pasokan pangan ke seluruh pulau. Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan fasilitas transportasi udara, darat, dan laut yang efisien dan terintegrasi untuk mengangkut berbagai jenis pangan dengan meminimalkan terjadinya kerusakan pangan. Jadi ini terkonsentrasi pada proses distribusi pangan dari sumbernya ke masyarakat, ke pasarnya. Pengembangan sarana transportasi dapat menurunkan harga pangan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan petani. Biaya-biaya perantara yang sering terjadi akibat kerusakan transportasi dan ketidaksempurnaan rantai pasokan dapat dikurangi. Meskipun telah melakukan upaya tersebut, konsumen Indonesia masih mengalami peningkatan harga pangan karena faktor inefisiensi, terutama wilayah Indonesia bagian timur. Jadi kita punya sebuah situasi bahwa untuk aspek pangan pun dituntut adanya sebuah efisiensi ya, sehingga alibi untuk membuka keran impor menjadi semakin kuat ya. Kalau produk-produk kita dianggap inefisien sehingga harus dikomparasikan dengan produk impor, maka sulit untuk produk lokal yang dihasilkan oleh petani lokal itu untuk menjadi sarana untuk mensejahterakan mereka ya. Karena peredaran produk impor itu biasanya lebih mudah, lebih lancar ya, karena kan datangnya dari luar, kemudian tempat penyimpanannya adalah di kota, kemudian untuk mendistribusikan ke kota ya. Kan produk-produk pertanian itu sangat dibutuhkan di kota ya. Kalau dari kampung susah ngangkutnya ya, sehingga dikatakan produknya tidak efisien, sementara yang impor itu gampang ngangkutnya dari
kurang pusat, didistribusikan ke pasar-pasar itu gampang karena di kota sarana transportasinya sudah lebih baik, ya. Sehingga produk yang dihasilkan oleh petani itu tetap tidak mampu membentuk kesejahteraan petani. Berikut ini adalah gambar peningkatan infrastruktur 4 tahun terakhir. Jalan, jembatan, kereta api, bandar udara, dan pelabuhan. Ya, Anda bisa rasakan sendiri lah bagaimana peningkatan infrastruktur 4 tahun terakhir. Tapi apakah peningkatan infrastruktur ini lebih artinya punya keberpihakan betul terhadap kesejahteraan petani, karena yang dibangun itu kan infrastruktur yang letaknya di kota, ya. Kalau untuk di desa kita harus lakukan analisis nih, bagaimana perkembangan dari pembangunan infrastruktur di daerah. Pembangunan transportasi dimaksudkan ya, artinya memang tujuannya itu ya, tujuan yang ditetapkan itu agar mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa serta sektor ekonomi melalui penyediaan jasa transportasi dengan harga terjangkau. Ini juga pasti menjadi syarat nih, ya. Kalau sumber produksinya ada di pelosok yang yang akses transportasinya rendah, ya. Misalnya persawahan yang ada di lereng gunung, ya. Apakah juga disediakan jalur transportasi seperti yang tersedia di kota dengan kualitas betonisasi, kemudian jalannya di aspal dan sebagainya? Lakukan atau tidak, ya? Kalau enggak, berarti ya mereka harus berjuang keras untuk mengangkut produksi mereka dengan situasi keterbatasan supaya bisa distribusikan gitu, ya, sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan kebijakan penguatan konektivitas nasional. Ini kebijakan yang ideal, ya, kebijakan yang yang sangat sempurna, sangat istilahnya itu perfeksionis, ya. Tersedianya infrastruktur yang baik dan berkualitas dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Ini adalah sebuah statement, ya, statement dengan asumsi-asumsi nih. Sayangnya asumsinya itu adalah situasi yang tidak berpihak kepada petani, ya. Seperti itu deh. Akses ekonomi. Akses ekonomi atau keterjangkauan ekonomi berarti jika masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk mendapatkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang namanya akses ekonomi, ya. Keterjangkauan pangan antara lain ditentukan oleh daya beli. Besarnya masyarakat yang mempunyai daya beli rendah dapat diukur oleh besarnya angka kemiskinan. Jumlah dan proporsi penduduk miskin selama 5 tahun terakhir berdasarkan data BPS mengalami penurunan. Ya, 2019 itu jadi 9,66%, bukan 9,66, tapi 9,66%, ya. Bukan 25, ya, 25.670 jiwa, ya. Itu. Selain kemampuan daya beli, harga pangan juga berpengaruh terhadap akses ekonomi. Perubahan penawaran pangan dengan nilai elastisitas penawaran dan permintaan yang inelastis akan menyebabkan besarnya fluktuasi harga. Impor pangan dapat mengganggu kesinambungan produsen pangan lokal karena harga produk pangan impor cenderung lebih murah akibat distorsi dengan berbagai bantuan pemerintah. Negara eksportir pangan, ini jelas, ya. Tapi poin 5 ini sering kali diabaikan.
Kenyataan di lapangan terkait produksi, perdagangan, dan konsumsi pangan dapat menuntut peran pemerintah agar produsen dan konsumen domestik dapat dilindungi. Ya, itu betul. Peran tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga pangan yang dapat dilakukan oleh kebijakan harga pangan, agar mengurangi ketidakpastian petani dan menjamin harga pangan menjadi lebih stabil bagi konsumen. Ya, petani sebetulnya punya kedudukan sebagai price maker ya, yang menentukan harga. Ya. Apakah harganya itu mahal dan murah sehingga bisa dijangkau oleh konsumen atau tidak? Ya, sebetulnya punya kewenangan, punya kapasitas itu sebagai price maker. Ya. Tentu saja ada keterkaitan ke belakangnya. Petani harus disupport oleh support system dari proses pertanian, yaitu dalam penyediaan pupuk, ya, pestisida. Namun jika petani sudah memiliki kesadaran untuk mengembangkan produk organik, tentu tidak lagi menggunakan produk pupuk maupun pestisida yang diproduksi oleh BUMN ya, atau pabrik gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan adanya penurunan terhadap produksi pupuk dan pestisida. Jadi petani itu sebetulnya memiliki kemampuan sebagai price maker. Hanya saja pemahaman itu belum terlalu kuat di dalam diri petani itu sendiri, sehingga petani memutuskan untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak juga sama mereka. Penduduk miskin memiliki proporsi pengeluaran makanan mencapai 62,6%. Ya, ini proporsi pengeluaran makanan ya, dari sebagian dari konsumsi ya, yang disebut dengan marginal propensity to consume (MPC). Tingkat nasional secara nominal pengeluaran rumah tangga ini 3 kali lebih sedikit untuk makanan pada rata-rata rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran pangan rumah tangga pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 62% rumah tangga di Indonesia mampu untuk membeli makanan bergizi termurah dari komoditas lokal yang tersedia. Kemudian sisanya 38% itu tidak mampu. Sementara makanan bergizi tersedia secara lokal di tingkat nasional, rumah tangga yang paling rentan secara ekonomi diwakili oleh NTT dan Maluku yang lebih dari setengah populasi penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Ya, karena yang dijadikan sebagai indikator utama pemenuhan kebutuhan pangannya adalah kebutuhan beras. Baik NTT maupun Maluku sebetulnya memiliki sejarah sumber karbohidrat mereka bukanlah beras, melainkan jagung dan sagu. Ya. Namun karena beras sudah dijadikan sebagai komoditas utama yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai objek pangan yang utama, maka kalau tidak makan nasi atau tidak konsumsi beras itu dikategorikan sebagai negara yang miskin. Ya, kita masih lihat NTT dan Maluku itu sebuah wilayah perairan yang cukup luas ya. Mereka mudah sekali untuk mengakses hasil laut, misalnya seafood, ya, kerang, ikan, udang dan sebagainya. Unsur protein yang bisa mereka penuhi itu sebetulnya melimpah ya. Namun karena mereka mengkonsumsinya banyak yang tidak pakai nasi, itu dianggap mereka orang miskin. Padahal dari sejarahnya mereka memiliki budaya makan karbohidratnya itu adalah sagu. Ya, kita sebutnya sebagai papeda.
Akses sosial. Akses sosial didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang secara global dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk, bantuan sosial, budaya, kebiasaan makan, konflik sosial, keamanan, dan sebagainya. Tingkat pendidikan menjadi indikator akses sosial pangan. Akses sosial pangan rumah tangga bergantung kepada pengambil keputusan yang salah satu karakteristiknya adalah pendidikan formal. Ya, dikaitkan dengan budaya, kebiasaan makan. Masih ada sesuatu kelompok masyarakat yang sangat patuh terhadap dogma ya yang yang diwariskan dari leluhurnya. Katanya kalau begini jangan makan itu, kalau begitu jangan makan ini ya. Ada dulu sebuah pemahaman, katanya anak kecil jangan sering-sering makan ikan, nantinya cacingan ya. Padahal ikan itu adalah sumber protein ya. Entah bagaimana caranya. Mungkin sebetulnya jangan dibiarkan makan ikan sendiri, karena ikan itu kan banyak durinya ya. Jadi bukan, sebetulnya harus difahaminya bukan tidak boleh makan ikan, harusnya boleh makan ikan, tapi harus dibantu sebab ikan itu kan banyak durinya ya. Kalau ikannya ikan yang kecil-kecil gitu ya, durinya banyak sekali. Kelamaan membuang durinya daripada kegiatan makannya kan gitu ya. Kemudian kalau habis melahirkan katanya nggak boleh makan telur. Justru telur itu, terutama putih telur itu adalah sumber protein yang baik untuk mengembalikan pemulihan pasca bersalin. Ya, jadi hal-hal seperti itu beberapa kelompok masyarakat kita tuh masih patuh ya. Padahal itu bukan hal yang tepat ya. Jadi pemahamannya harus diperbaiki. Tingkat pendidikan menjadi indikator akses sosial pangan. Akses sosial pangan rumah tangga bergantung pada pengambil keputusan tadi ya. Makanya diberikannya pendidikan bukan bertujuan untuk menentang dogma yang sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat bahkan dilaksanakan, tapi memperbaiki interpretasi masyarakat atas dogma yang sudah berkembang, terlanjur berkembang ya. Apakah itu tetap harus dijalankan atau ada ada kebijakan lain yang artinya tidak melakukan itu tapi menyampaikan alasan dengan logis ya, logika ilmiah dan sebagainya. Ya itulah pentingnya pendidikan formal ya, untuk membentuk kemampuan dalam memberikan klarifikasi atas interpretasi yang keliru di dalam masyarakat. Sebagai contoh, sebagian besar tingkat pendidikan kepala keluarga petani itu rendah ya, misalnya SD atau tidak tamat SD ya. Nah, karena itu akses pangan rumah tangganya relatif rendah. Ya, kajian yang lain menyatakan bahwa pendidikan formal ibu atau istri yang berpengaruh terhadap akses pangan itu tadi ya dikuasai oleh interpretasi dogma ya. Di Indonesia pola pengambilan keputusan pembelian pangan dalam keluarga adalah istri yang dominan. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi akses pangan yang rendah. Penelitiannya Hardiansyah tahun 2007. Ya. Jadi penting sekali ini untuk para perempuan untuk memiliki tingkat pendidikan yang baik ya untuk bisa mengatur pola makan yang baik di keluarga. Permasalahan akses pangan. Yang pertama, ketimpangan PDRB antar wilayah. Apa itu PDRB? Kenapa harus dikaitkan dengan PDRB? PDRB itu apa? Ketimpangan PDRB antar wilayah. PDRB ini harus dipahami dulu sebegini ya. PDRB ya di makro Anda belajar GDP atau PDB. PDB itu produk domestik bruto, produk
bukan pendapatan, produk domestik bruto. Kalau PDRB, produk domestik regional bruto. Ada R-nya, regional, berarti output. Jadi produk domestik bruto itu output wilayah. Output, yang namanya output itu adalah barang dan jasa. Kalau PDRB, output wilayah regionalnya. Kata wilayah regional. Misalnya kalau wilayah nasionalnya adalah negara, wilayah regionalnya adalah provinsi. Kemudian di bawahnya lagi kabupaten dan kota. Ya. Ketimpangan PDRB antar wilayah ini menjelaskan apa sih? Adalah ketidakmerataan, ketidaksamaan output wilayah yang dihasilkan, ya output yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah yang ada di dalam suatu wilayah nasional, atau wilayah nasional itu disebut dengan negara. Ketimpangan PDRB ini ada indikatornya, namanya Williamson Index, ya, yang menjelaskan tentang adanya perbedaan dari produktivitas dari output wilayah nasional dan wilayah regional. Indikator makro yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah. Nah, ini PDRB-nya sendiri ini sudah levelnya udah cukup berat ya untuk semester 1 nih. Artinya bahwa kondisi ketimpangan PDRB ini, jadi kalau di wilayah nasional kita di Indonesia, wilayah nasional itu adalah negara kita Indonesia. Di wilayah Indonesia ada regionalnya, provinsi-provinsi. Ada 34 provinsi. Nah, masing-masing provinsi itu punya nilai PDRB yang berbeda-beda. Nah, nilai PDRB itu itu output ya, output wilayah. Namun dalam konteks statistik nilainya ditampilkan dalam satuan moneter, dalam satuan uang. Ya. Kenapa ditampilkan dalam satuan uang? Supaya seragam. Nah, output itu sendiri bentuknya adalah barang dan jasa. Jadi yang PDRB itu adalah segala output yang dihasilkan oleh masyarakat suatu wilayah, ya, yang kemudian nilai outputnya dijumlahkan, diakumulasi, dijumlahkan supaya seragam, disatukan dalam satu satuan yang sama, yaitu satuan moneter atau satuan uang, sehingga banyak yang salah persepsi menyatakan bahwa PDB itu pendapatan masyarakat. Salah. PDB bukan pendapatan masyarakat, tapi PDB itu adalah output yang dihasilkan oleh masyarakat, dan kalau representasikan dalam nilai uang itu nilainya segitu. Output itu apa saja yang dihasilkan? Ya, dari semua sektor. Sekarang ada agregasinya adalah pengklasifikasian sektornya ada 17. Pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Di pertanian apa saja yang dihasilkan? Sayur, mayur, padi, kehutanan dan sebagainya. Itu kan outputnya beda-beda. Ya. Jadi PDB tidak akan menampilkan laporan statistik dalam bentuk berapa ton kayu, berapa ton ikan, berapa ton beras, ya, berapa kubik minyak dan sebagainya. Bukan, tapi semua dikonversi dalam satuan mata uang, ya, yang berarti total produk yang dihasilkan untuk satu barang itu dikalikan harga per unitnya. Harga per unitnya, harga per tonnya gitu ya. Itulah.
Semakin tinggi nilai PDRB, kemampuan sumber daya ekonomi semakin besar, serta peluang pemanfaatan untuk penduduk yang bertempat tinggal suatu wilayah juga semakin besar. Ini harus diperbaiki pemahamannya bahwa nilai PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah itu berasal dari sumber yang tidak sama. Kalau suatu wilayah memiliki sumber migas, maka nilainya tentu besar. Ya. Nah, besarnya nilai PDB ini tidak serta-merta kemudian dapat mencerminkan produktivitas dari penduduknya besar. Nah, ya. Karena memang nilainya kan besar untuk migas ya. Maka untuk wilayah-wilayah yang tidak punya sumber migas tentu tidak dapat menyaingi PDRB dari wilayah yang punya migas. Ya. Nah, kalau berdasarkan nilai PDB yang dihasilkan, ya maka wilayah-wilayah atau provinsi yang merupakan penghasil migas itu punya nilai PDRB yang tinggi. Terus apakah serta-merta dikatakan sebagai wilayah yang kaya? Belum tentu ya. Karena sumbernya migas itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Sehingga dalam laporan statistik nilai PDB atau PDRB itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai PDB atau nilai PDRB migas dan non-migas. Non-migas berarti aspek migasnya nggak dimasukin ya. Jadi aktivitas kegiatan ekonomi non-migas itu menjadi andalan untuk mengukur nilai PDB-nya. Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi persoalan ketimpangan yang tidak hanya terjadi dalam dimensi individu rumah tangga, tapi juga wilayah. Ya, ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan informasi dari BPS, lebih dari 3 dekade terakhir, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ya, 7 bulan sampai 2017 itu menunjukkan kesenjangan pendapatan juga tinggi. Kalau yang diukur kesenjangan PDRB wilayah, metodenya pakai William Index Williamson. Tapi kalau kesenjangan pendapatan masyarakat itu pakainya indeks Gini, itu indeks yang berbeda. Kesenjangan ekonomi antar provinsi. Salah satu cara untuk mengukur kesenjangan ekonomi itu adalah dengan menggunakan indeks Williamson atau coefficient variation. Indeks Williamson itu indeks yang mendekati angka 1, 0 sampai 1. Kalau mendekati 0 berarti tidak timpang, kalau mendekati 1 berarti timpang. Ya, berdasarkan ada banyak penelitian yang menunjukkan besaran nilai indeks Williamson. Baik wilayah nasional maupun wilayah regional. Tapi memang nilai indeks Williamson untuk wilayah regional provinsi ya, antar provinsi ya, di Indonesia itu cukup besar, mendekati angka 1 ya, 0,7 0,8 ya. Itu menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah cukup besar. Nah, ini hasil penelitian dari Sukwika ya, yang dia mengatakan bahwa kisaran indeks Williamson-nya masih 0,7. Sehingga disarankan pemerintah untuk mengakselerasi program pemerataan pembangunan seluruh wilayah.
Sehingga proses pembangunan berkembang tidak hanya di wilayah yang sudah maju saja, tapi wilayah lainnya masih tertinggal. Namun harus hati-hati ya untuk melibatkan pemerintah pusat dalam pengembangan pembangunan wilayah, karena kita punya karakteristik potensi ekonomi yang berbeda untuk setiap wilayahnya. Dan secara histori Indonesia itu terbentuk dari kesepakatan kerajaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan harapannya meskipun sudah bersatu dalam sebuah wawasan Nusantara, potensi daerah tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan, yang menunjukkan suatu kedaulatan, harkat dan martabat dari bangsa Indonesia. Geografi wilayah. Wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian masih banyak daerah yang terisolasi dari pusat kegiatan ekonomi, misalnya perbatasan, pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman. Pada wilayah ini, hubungan antara pulau atau antar daerah pedalaman harus dilalui dengan transportasi laut. Sehingga untuk pangan harus didatangkan dari luar pulau untuk menghadapi kendala apabila keadaan cuaca tidak mungkin akan melakukan pelayaran. Tetapi transportasi laut juga masih terbatas, akibatnya terjadi gangguan pasokan pangan. Ya. Jadi pemerintah menciptakan sebuah dependensi atau sebuah ketergantungan kepada masyarakatnya terhadap pangan, ya, mencoba untuk hadir sebagai pihak yang menjamin atas ketersediaan pangan. Sesungguhnya kalau secara historis kita juga harus akui bahwa masyarakat sebetulnya mampu mencari solusi bagi permasalahan dirinya sendiri ya. Kalau mereka menghadapi masalah dengan untuk mengantisipasi, untuk menghadapi persoalan keterpenuhan sumber karbohidrat utama, mereka sudah punya pola-pola yang sebetulnya sudah sudah berkesinambungan ya. Tapi kemudian ada sebuah kegiatan yang mencoba untuk merubah pola-pola itu ya. Itu juga yang menjadi latar belakang atau histori dari dijadikannya beras sebagai sumber pangan utama di Indonesia. Sebetulnya yang makan nasi itu kan bahkan di Pulau Jawa pun tidak semua, pada sejarahnya itu tidak semua makannya nasi. Ada yang makannya jagung seperti suku Madura, ya, Nusa Tenggara. Kemudian ada beberapa kelompok suku di baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang konsumsinya adalah ketela ya, atau singkong. Ya, hanya kemudian dipaksakan kan gitu. Paksakan. Besaran dan ketimpangan pendapatan rumah tangga. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akses pangan tingkat rumah tangga adalah pendapatan. Jumlah pendapatan rumah tangga belum semuanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga masih ditemukan penduduk yang miskin atau rawan pangan. Ketimpangan pendapatan masih terlihat di beberapa daerah yang berdampak pada yang kaya semakin kaya, miskin makin miskin. Proporsi rumah tangga yang termasuk berpendapatan rendah juga relatif tetap. Ya. Ada salah satu sudut pandang yang kita harus renungkan ya, apakah kemiskinan itu muncul karena memang mereka memang tidak berdaya atau memang mereka dikondisikan seperti itu ya. Bagaimana maksud dari mengkondisikan begitu? Masyarakat desa itu dikenal sebagai masyarakat yang rajin ya, yang ulet, yang kemudian giat ya. Pekerjaan mereka bercocok tanam itu bukan hanya di ladang sawah dan di
kebun, tapi juga di pekarangan. Tapi bisa kita lihat sekarang ini, bahkan di desa itu pekarangannya kosong melompong, ya. Sumber-sumber tanaman sayur dan buah itu sebetulnya mudah peroleh. Tinggal mau atau enggak masyarakat itu membudidayakannya di pekarangan sendiri, sehingga ketahanan pangan keluarga dan juga individu itu bisa lebih terjamin, ya, lebih terjaga, meskipun anggota keluarganya tidak punya pekerjaan tetap, ya. Bahkan dari hasil pekarangan pun sebetulnya bisa menghasilkan uang. Nah, kita harus coba renungkan ini, kenapa sekarang di pedesaan itu mereka tidak memanfaatkan pekarangan mereka, ya. Kalau di kota sudah mulai punya kesadaran, ya, untuk nanam tomat sendiri, cabai sendiri, ya, di pekarangan, sayur bayam, sayur kangkung, ya, sawi. Tapi di desa kenapa tidak dilakukan itu? Apakah akses mendapatkan benih itu sangat sulit? Rasanya enggak, ya. Tapi kenyataannya mereka tidak sekreatif yang dilakukan oleh penduduk kota, karena memang ada situasi yang membentuk itu, ya. Secara laten itu nggak terasa tapi nyata gitu, nggak kelihatan tapi nyata gitu, ya. Itu namanya laten. Ketimbangan pendapatan masih terlihat di beberapa daerah yang berdampak paling kaya, gitu, ya. 3 kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40% penduduk berpendapatan bawah. Nah, ini konsep yang diterapkan pada penentuan ketimpangan pendapatan masyarakat dengan menggunakan metode analisis indeks Gini. Ya. Angkatan kerja yang tidak bekerja penuh terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu, termasuk di dalamnya rumah tangga nelayan, rumah tangga petani, berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan. Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga sebagai pekerja, keluarga, dan penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Ini dari Kementerian Perencanaan Pembangunan. Kenaikan harga pangan dan non-pangan. Daya beli rumah tangga merupakan hasil dari variabel pendapatan rumah tangga dan harga pangan di pasaran. Kenaikan harga tanpa diikuti kenaikan pendapatan akan menurunkan daya beli. Kenaikan harga pangan dipicu terutama oleh kenaikan bahan bakar dan terbatasnya pasokan pangan pada periode tertentu. Kenaikan bahan bakar akan meningkatkan harga input produksi dan biaya transportasi, yang semuanya tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan dan non-pangan. Ini penelitiannya yang 2015. Dalam jangka pendek, manfaat dari harga pangan tinggi adalah surplus yang besar yang didapatkan oleh petani. Sehingga petani ini bukan termasuk yang termiskin dari yang miskin. Selain itu, orang miskin biasanya membeli lebih banyak makanan daripada yang mereka jual. Dengan demikian, harga pangan yang tinggi dapat memperburuk kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi buruk. Namun, harga yang tinggi merupakan peluang untuk memicu investasi jangka panjang di bidang pertanian yang akan berkontribusi pada ketahanan pangan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dampak dari harga yang tinggi atau rendah memiliki dua jenis efek yang berbeda. Harga pasar internasional dapat mempengaruhi variabel ekonomi makro di tingkat nasional seperti neraca pembayaran, defisit anggaran, nilai tukar. Sementara harga domestik dapat mempengaruhi kemiskinan, asupan energi, dan nutrisi masyarakat. Ini harga pangan, ya. Apakah betul petani menjadi penikmat dari harga pangan, atau petani mendapatkan manfaat dari harga pangan kalau dia tinggi? Nyata enggak. Jadi harga itu katakan misalnya ada kenaikan secara nominal, namun secara realnya, karena harus
harus dibandingkan dengan biaya operasional yang mereka keluarkan. Ya. Biaya operasional yang mereka keluarkan kalau mereka berorientasi dalam pengolahan pertaniannya adalah padat karya, lebih banyak menggunakan tenaga kerja, kan harus dibayar. Tapi kalau padat modal, ya berarti petani itu harus memiliki atau paling tidak menyewa mesin yang digunakan untuk kegiatan pertaniannya. Nah, menyewa mesin itu kan bukan hal yang murah ya. Kemudian operatornya juga harus dibayar. Dan seterusnya. Apakah mereka kemudian membandingkan mana yang lebih hemat dalam proses produksinya dengan padat karya atau padat modal? Kalau mau padat modal, apakah tersedia teknologinya? Kalau tidak tersedia, ya udah padat karya lagi. Nah, berarti banyak orang yang terlibat di dalam proses produksinya, dan itu harus dibayar. Artinya ada buruh tani yang terlibat di dalamnya. Bagaimana dengan buruh tani tersebut? Bagaimana bayaran mereka kan? Jadi petani pemilik lahan itu harus berbagi dengan buruh tani. Perilaku konsumsi pangan masyarakat, terbatasnya pengetahuan rumah tangga tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, ya. Nah, ini sebuah elegi ya. Elegi itu apa ya? Kondisi yang serba salah ya. Secara historis di tahun 70-an diupayakan keseragaman jenis sumber karbohidrat, yaitu beras. Sekarang masyarakat didorong untuk membentuk keragaman pangan sendiri ya. Jangan bergantung pada beras. Nah, hal yang terkait dengan budaya, kebiasaan itu tidak mudah. Sekarang sudah mulai terbentuk ya. Sekarang sudah mulai terbiasa bahwa sumber karbohidrat yang dianggap penting dan utama itu adalah beras. Yang lain itu adalah selingan. Nah, sekarang sedang digalakkan. Namun sayangnya tidak disertai dengan upaya memberi contoh ya. Jadi kalau mau mendorong masyarakat untuk melakukan keragaman konsumsi sumber karbohidrat, mestinya itu dicontohkan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya pejabat pemerintah itu nggak makan nasi lagi, tapi makan nasi jagung. Di treatment aja selama 5 tahun gitu ya. Bisa saja menyebabkan masyarakat kemudian juga mengkonsumsi nasi jagung atau gaplek kan. Tapi kan enggak. Menunya sih pecel lele gitu, tapi kan makannya nasi. Dan nasinya juga bukan beras sembarangan kan gitu. Jadi bukan pecel lelenya yang nilai sebagai sebuah kesederhanaan, tapi apakah mau mensubstitusi nasinya dengan gaplek kan? Tiap hari makan gaplek, kok enggak itu presidennya makan gaplek? Jane wong Jawa kan gitu ya, katanya orang Jawa makan gaplek. Tapi kan enggak ya. Jadi enggak bisa itu masyarakat didorong-dorong untuk mengganti, mensubstitusi itu, tapi tidak disertai dengan teladan. Ya. Maka disebut program tersebut belum berdampak signifikan pada perubahan perilaku, karena memang perilaku itu nggak mudah untuk berubah. Terdapat perilaku yang cenderung berakibat pada pemborosan makanan, ya. Terus mindset budaya makan yang kurang sadar, arti pentingnya kehilangan nilai ekonomi.
ini adalah sebuah keterlanjuran. Jadi perilakunya secara laten itu sudah diupayakan untuk berubah dari tahun 70-an. Ya, tidak lagi menghargai sagu untuk papeda, tidak lagi. Sehingga tidak ada fokus konsentrasi untuk produksi pohonnya gitu ya. Mengandalkan yang terdapat di hutan. Terus jagung lagi sekarang ditanam bukan untuk kebutuhan pangan masyarakat, melainkan sebagai bahan utama untuk pakan ternak, ya, seperti itu. Globalisasi dan liberalisasi juga berdampak pada pola konsumsi pangan, ya. Ini terjadi perubahan gaya makanan. Ya, sekali lagi yang dituduh sebagai pihak yang bersalah adalah perubahan gaya. Siapa yang merubah gayanya kan gitu ya. Penyimpangan tersebut berdampak pada orang yang dewasa, seperti terjadinya peningkatan penyakit degeneratif, stroke, diabetes, mellitus, dan sebagainya. Ya, bahkan di kampung-kampung sendiri sekarang nih mungkin sudah mulai langka ada pohon jambu batu, jambu air, pohon apalah buah-buahan yang daun gitu ya, yang merupakan sumber vitamin C, A, D kan gitu ya, yang dikonsumsi oleh anak-anak ya. Jadi mereka kalau main itu nggak jajan, nggak pegang uang untuk jajan, tapi mereka kalau harus pulang bawa minum sendiri kan gitu ya. Terus manjat pohon untuk makan buah-buahan yang nggak liar, tapi memang terdapat di pekarangan. Sekarang nggak. Mereka harus bekal uang untuk apa, jajan. Jajannya juga jajan kemasan pabrikan kan gitu. Dan itu mengandung MSG yang banyak ya. Kemudian banyak aroma, perasa dan sebagainya. Ya tentu saja membentuk sistem kekebalan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya. Nggak perlu ada stunting, kurang gizi, gizi buruk. Kalau anak-anak itu ketika misalnya habis main, ngemilnya tuh kedongdong ya. Kedongdong itu kan asam ya. Atau ngemilnya jambu air, jambu batu kan gitu ya. Bukannya ciki atau seblak kan gitu, enggak itu. Ya, ini penelitian dari Aryani dan Haryono. Upaya peningkatan akses pangan masyarakat. Nah, apa? Kita lihat apa upayanya. Ya, peningkatan akses pangan rumah tangga yang rawan pangan baik kronis maupun transien telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut bersifat antisipatif dan kualitatif yang dilaksanakan oleh banyak kementerian. Ya, kesalahan utamanya adalah program itu tidak dibuat dengan memberikan sebuah tauladan. Ya, jadi nyuruh begini, nyuruh begitu. Sama halnya dengan kalau dosen nyuruh mahasiswanya belajar, atau bukan dosen mah udah pasti nyuruh kalian belajar. Orang tua nyuruh kalian belajar tapi orang tuanya pegang HP, pegang remote. Ya, jadi wajar kalau kalian kemudian berpikir nggak adil dan sebagainya, artinya tidak termotivasi untuk belajar. Ya. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab. Ya, saya tanggung jawab ya untuk membangun ketahanan pangan. Harus tanggung jawab. Seperti yang tertulis dalam beberapa pasal ayat sebagai berikut, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, ini udah ada aturannya. Nah, sekarang tinggal aplikasinya gimana nih pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan. Ya. Beberapa usulan supaya peningkatan akses pangan adalah sebagai berikut. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Apa infrastrukturnya ini? Ya, kalau bendungan berarti memang yang dibangun adalah ketahanan pangan untuk penyediaan beras ya. Indonesia bagian timur itu kan sebetulnya nggak makan nasi dulunya secara historis, tapi ya harus makan nasi. Jadi yang dibangun itu
disamakan dengan di Jawa, disamakan dengan di Sumatera. Kesenjangan tersebut dapat diminimalisir melalui pembangunan sarana ekonomi, jalan, dan kendaraan. Persediaan sarana transportasi akan meningkatkan kelancaran arus barang, menekan harga pangan, meningkatkan mobilitas, pendapatan yang baik. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah perlu dilakukan, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata. Nah, infrastrukturnya harus dijelaskan secara rinci apa jenis. Pembangunan pulau mandiri pangan. Indonesia terdiri pulau besar, pulau kecil. Setiap pulau mempunyai kapasitas yang berbeda terkait dengan karakteristik sumber daya manusia dan karakteristik pola produksi serta konsumsi pangan. Kawasan timur Indonesia terdiri dari banyak pulau kecil. Akses jalan yang tempuh adalah sarana transportasi laut. Kemudian kemandirian pangan secara nasional tidak akan terwujud tanpa adanya kemandirian. Ya, sekarang setelah bergantung suruh mandiri ya. Masyarakat zaman sekarang mentalnya tidak terlalu kuat ya, kurang teguh kan gitu. Tujuan pembangunan pulau mandiri pangan adalah agar setiap pulau mampu memiliki, nah itu udah mulai indikasi bahwa pemerintah udah nggak mau ikut campur nih, nggak mau ngurusin nih, disuruh mandiri aja tuh masyarakat di pulau-pulau itu ya, suruh menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu bertentangan dengan isi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab, namun kegiatan ini mendorong kemandirian pulau itu sebuah penyangkalan. Apabila kebutuhan pangan pokok di pulau kecil harus didatangkan dari wilayah langsung tercapai kemandirian pangan. Ya, ini kan analisanya begitu ya. Oleh karena itu, jenis pangan yang diproduksi harus sesuai dengan kondisi ekosistem. Sebagai contoh, Pulau Mandiri Pangan di Pulau Maluku didasarkan pada konsep Gus Pulau dengan pendekatan laut dengan mengadopsi prinsip kedaulatan pangan. Peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan akses pangan dapat terwujud dengan upaya peningkatan daya beli. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan pendapatan dengan menjaga stabilitas harga pangan. Peningkatan pendapatan terutama di rumah tangga berpendapatan rendah. Jadi pendapatan dibidik sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap akses pangan. Ya. Kalau nggak punya pendapatan nggak bisa akses ke pangan. Ya. Kalau itu diamini, ya artinya dianggap bahwa itu memang benar, maka kita mengabaikan aspek kemandirian pangan yang bisa dibangun oleh rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya pekarangan, ya, untuk bisa memenuhi akses pangan itu sendiri. Seperti itu diabaikan ya. Jadi tidak serta-merta pendapatan ya. Dan pemanfaatan pekarangan itu justru bisa menimbulkan pendapatan. Upaya utama yang dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja. Ya itu pemerintah ini harus yang bikin lapangan kerja ya. Lapangan kerja yang dibuka adalah setingkat SD, SMP mampu menyerap seluas-luasnya lapangan kerja, atau usaha mikro perlu didukung penguatan teknologi pemasaran akses pasar. Stabilitas harga baik pangan maupun non pangan. Harga pangan harus distabilitaskan. Kalau tujuan menstabilitaskannya menggunakan instrumen impor, itu tentu bukan hal yang disetujui ya. Kalau memang harga pangan itu harus naik dan turun, selama yang diakses adalah pangan lokal,
secara circle atau keterkaitan lingkaran itu bisa saling menguatkan. Ya. Cinta produk dalam negeri itu mesti di toladan ya, diberikan toladan. Ya. Jadi harga panen itu dikendalikan bukan sebuah situasi yang disimulasi ya, tapi memang harus secara alami. Kalau memang harus naik, tapi kalau turun ya turun. Stabilitas harga pangan dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang berpendapatan rendah mampu menjangkau pangan. Stabilitas pangan pokok yang dilakukan oleh pemerintah cukup efektif, tapi koordinasi dan kekompakan kementerian harus lebih ditingkatkan. Ya berarti kekompakan antar menterinya nggak ada nih. Nah, siapa yang harus membuat mereka kompak? Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pola pangan bergizi dan sehat. Ini sekali lagi adalah tugas dari pemerintah pusat dan daerah ya, memberikan informasi tentang kualitas pangan bergizi dan sehat. Bantuan pangan yang diprogramkan. Bantuan pangan sebisa mungkin itu dilakukan dengan situasi darurat. Contoh, paceklik. 2, banjir. 3, musibah. Di luar itu, ya, sebetulnya masyarakat itu memiliki kemampuan, keberdayaan untuk bisa mengatasi persoalan itu. Hanya seringkali diikat oleh pemerintah seolah-olah masyarakat tuh nggak boleh capek-capek, nggak boleh susah-susah, ya. Tunggu aja bantuan, tunggu aja program dan sebagainya. Jadi bantuan pangan itu ya kalau memang ada situasi darurat ya, kebanjiran, paceklik, kemudian musibah gempa bumi, gunung meletus apa gitu ya, baru ada bantuan pangan. Tapi kalau kondisi normal sebaiknya disupport dengan cara-cara yang sehat masyarakat supaya mandiri. Aksi peningkatan akses pangan terutama pada wilayah atau rumah tangga rawan dan pangan transien dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah ini dia. Sebetulnya rumah tangga miskin itu ekses dampak dari pola-pola yang sebelumnya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi ini tanggung jawab pemerintah ya, yang sudah membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang kurang mandiri. Ya, sehingga harus di stabilitas pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 pemerintah berkewajiban ya, ini kewajiban pemerintah ya, stabilitas pangan. Ya. Kemudian stabilitas ketersediaan pangan. Ya, dapat dilihat dari tersedianya jumlah bahan pangan yang cukup. Ini juga menjadi peluang bagi pemerintah pusat untuk mengamini adanya kegiatan impor. Ya, menjustifikasi bahwa ketersediaan pangan nasional maupun regional kurang, kemudian tidak terlebih dahulu mencari solusi produksi dalam negeri, tapi langsung memutuskan untuk impor. Itu hanya alibi aja. Dengan meningkatnya luas lahan diharapkan dapat diiringi dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Ya, pertumbuhan penduduk yang makin hari makin meningkat akan menjadi ancaman terhadap luas lahan ketersediaan pangan. Hal tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk menjamin jumlah ketersediaan pangan. Ya, faktor sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, kebijakan pemerintah sangat penting. Stabilitas akses pangan. Ya, untuk bisa memperoleh pangan ya dan stabil, keterjangkauan, kegiatan distribusi pangan biasanya menjadi perhatian khusus. Ya, volatility atau perputaran yang tinggi terhadap pangan, harga pangan
Tidak hanya disebabkan oleh kebijakan impor, tapi juga karena faktor ketersediaan pangan yang sangat rendah. Ya, impor ini racun. Oleh karena itu, stabilitas ketersediaan pangan, terutama dari segi jumlah, akan mengaruhi stabilitas. Itu teoritisnya, ya, secara teorinya. Volatilitas yang tinggi bahkan sering tak terkendali pada saat tertentu memaksa pemerintah melakukan berbagai memaksa ini alibi juga ya, seolah ya pasti benar ya, pemerintah selalu benar. Selain fluktuasi harga pangan, distribusi pasokan pangan juga harus diperhatikan ya, itu tugas pemerintah ya. Ketersediaan pangan yang ada harus dapat dijangkau semua masyarakat dimanapun, kapanpun, termasuk daerah terpencil, sehingga infrastruktur harus baik. Itu tugas pemerintah juga. Infrastruktur yang maksud itu irigasi. Makanya irigasi itu untuk sawah. Ya seluruh Indonesia harus makan beras, makanya yang dibangun irigasi ya. Infrastruktur yang tidak langsung jalan jembatan. Stabilitas pemanfaatan pangan. Untuk menjamin stabilitas dalam pemanfaatan pangan, maka hal itu perlu diperhatikan, yaitu pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya konsumsi pangan yang baik, berimbang dan beragam. Sekali lagi sekarang udah terlanjur, udah diubah lagi. Undang-Undang Nomor 18 2012 menjelaskan tentang kewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi masyarakat melalui penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan. Makanya aja diatur nih target penyediaan pangan yang beragam, pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi. Ini kerjaan beratnya, mengubah. Selain itu disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi. Berkewajiban mewujudkan. Gimana caranya? Penganekaragaman tersebut yaitu dengan mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Ya, tidak ada penekanan terhadap upaya memberi contoh. Dengan begitu diharapkan masyarakat setelah memiliki kesadaran, masyarakat yang sadar harus mengubah pola gitu. Kita nggak usah gitu, dalam arti kita pemimpin nggak usah. Tidak hanya pengetahuan tentang konsumsi dan penganekaragaman, pengetahuan tentang teknologi pengolahan makanan ya, harus dikuasai untuk menghasilkan produk pangan yang bermutu, higienis ya. Kemudian dapat menjamin kestabilan dalam pemanfaatan. Demikian materi yang saya sampaikan. Simpulannya silakan baca sendiri.